Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami penuh hikmah berikutnya. Semoga apa yang kita dengar dan pelajari hari ini menjadi cahaya bagi hati dan kehidupan kita. Dikisahkan dalam kitab-kitab sejarah ulama Aceh dan hikayat para sufi bahwa Syekh Abdul Rauf As-Singkili tumbuh dari sebuah keluarga yang penuh keberkahan. Ia lahir di daerah Singkil, Tanah Aceh bagian pesisir barat, sebuah wilayah yang sejak dahulu menjadi tempat persinggahan para pedagang, ulama dan musafir dari berbagai negeri. Sejak kecil, Abdul Rauf telah terlihat berbeda dari anak-anak lain di kampungnya. Ia dibesarkan dalam keluarga yang dikenal taat dan berilmu. Ayahnya, Syekh Ali Al-Fansuri, adalah seorang alim yang dihormati. Dialah yang mengajarkan huruf-huruf pertama Al-Quran kepada Abdul Rauf dan juga membuka madrasah kecil di rumahnya. Banyak orang dari kampung sekitar datang untuk belajar, sehingga rumah itu tak pernah sepi dari suara para penuntut ilmu. Ibunya dikenal sebagai wanita salehah, lembut dan penyabar. Ia sering terbangun di sepertiga malam, berdoa agar anaknya kelak menjadi hamba yang membawa manfaat bagi umat. Dari ibunya Abdul Rauf belajar sifat kasih sayang, sementara dari ayahnya ia belajar keteguhan dan kecerdasan. Keluarga ini hidup dengan sederhana, namun hati mereka dipenuhi cahaya agama. Mereka bukan keluarga kaya, tetapi rumah mereka selalu menjadi tempat singgah bagi para musafir yang mencari ilmu dan makanan rohani. Dari lingkungan inilah Abdul Rauf kecil tumbuh melihat langsung akhlak orang-orang berilmu. Rendah hati, gemar membantu, dan tidak pernah mengeluh. Sebagian riwayat menyebut bahwa ayahnya masih memiliki hubungan dengan para ulama besar dari Fansur atau Barus. Hal ini membuat rumah mereka sering dikunjungi tamu-tamu istimewa, para guru, ahli fikih, dan sufi dari negeri jauh. Setiap kali tamu datang, Abdul Rauf kecil akan duduk di sudut ruangan, mengamati percakapan para ulama dengan mata berbinar. Tak ada mainan yang lebih ia sukai dibanding mendengarkan kisah-kisah hikmah para pendatang itu. Dari hari-hari seperti inilah kecintaannya pada ilmu tumbuh. Sejak usia muda, ia dikenal tekun, sabar, dan cepat memahami pelajaran. Ayahnya melihat hal itu dan sering berkata kepada istrinya, "Anak ini kelak akan menjadi penerang bagi banyak orang." Dan benar, dari keluarga sederhana itu lahirlah seorang wali, seorang sufi, dan seorang ulama besar yang kelak namanya dikenal hingga ke Madinah dan Makkah. Setelah memasuki usia remaja, cahaya keilmuan mulai tampak semakin jelas pada diri Abdul Rauf muda. Ia tumbuh dengan wajah yang tenang, tutur kata yang lembut, dan pikiran yang tajam. Ayahnya, Syekh Ali Al-Fansuri, melihat bahwa ilmu yang ada di Singkil sudah tidak cukup lagi untuk memenuhi dahaga putranya. Suatu hari, ayahnya memanggilnya dan berkata, "Wahai anakku, perjalanan orang berilmu tidak pernah berhenti. Jika sungai ingin menjadi laut, ia harus terus mengalir." Kalimat itu terpatri kuat di hati Abdul Rauf. Pada usia muda, ia mulai diperintahkan untuk berguru kepada para ulama besar yang ada di seluruh Aceh, di Barus, di wilayah Fansur, hingga ke pusat ilmu Aceh Darussalam. Di setiap tempat yang ia singgahi, para gurunya selalu berkata hal yang sama. Anak ini memiliki keberkahan, fikihnya kuat, akhlaknya lembut,
dan hatinya mudah menerima hikmah. Namun perjalanan ilmunya tidak berhenti di tanah leluhurnya. Aceh pada waktu itu dikenal sebagai Serambi Mekah, tempat banyak ulama singgah sebelum menuju Tanah Suci. Dari para musafir itulah Abdul Rauf mendengar cerita tentang para syekh besar di Makkah dan Madinah, tentang majelis-majelis ilmu yang menerangi dunia Islam. Setiap kali mendengar kisah itu, hatinya bergetar. Ia merasa seperti ada panggilan yang terus memanggil namanya. Hingga pada suatu malam, saat ia sedang membaca Al-Quran, ayahnya mendekat dan berkata, "Waktu itu telah tiba. Pergilah menuntut ilmu sejauh yang engkau mampu. Kami akan merelakanmu, karena seorang alim tidak dilahirkan untuk tinggal diam di rumah." Dengan restu keluarga, Abdul Rauf bersiap melakukan perjalanan panjang. Ia berpamitan kepada ibunya, yang memeluknya sambil menahan tangis. "Nak, dimanapun engkau berada, jagalah salatmu, jagalah hatimu. Ilmu tanpa hati yang bersih hanyalah beban." Keesokan harinya ia berangkat menuju pelabuhan Aceh. Dari sana ia menaiki kapal bersama para penuntut ilmu lainnya. Angin laut mengantar perjalanannya, meninggalkan Singkil yang selama ini menjadi saksi masa kecilnya. Perjalanan itu tidak sebentar. Ia singgah di Gujarat, Yaman, kemudian terus menuju Makkah dan Madinah. Di sana ia belajar selama hampir 20 tahun, berguru kepada lebih dari 20 ulama besar, hingga akhirnya ia dikenal di Tanah Suci dengan gelar Al-Jawi, tanda bahwa ia adalah ulama dari Nusantara yang disegani. Dari remaja yang tekun dan sederhana itu, lahirlah seorang ulama besar yang kelak menjadi mufti Kerajaan Aceh dan penerang bagi ribuan murid. Setelah hampir 20 tahun berguru di Makkah dan Madinah, nama Abdul Rauf Al-Jawi mulai dikenal luas. Ia tidak hanya menuntut ilmu, tetapi juga mengajar. Banyak penuntut ilmu dari berbagai negeri Arab memintanya duduk bersama mereka dalam halaqah, sebab tutur katanya lembut namun menembus hati. Para gurunya sering menyebutnya sebagai murid yang memiliki zauq, rasa spiritual, yang sulit ditemukan pada usia muda. Namun suatu hari, gurunya yang paling ia hormati, Syekh Ahmad Al-Qushashi, memanggilnya dan berkata, "Wahai Abdul Rauf, engkau telah mengambil dari kami apa yang Allah izinkan. Kini saatnya engkau kembali ke negerimu, di sana umat menantikan penerang." Kalimat itu membuat Abdul Rauf terdiam. Ia telah begitu lama berada di Tanah Suci, hingga kehidupannya menyatu dengan kota itu. Tapi perintah guru adalah perintah yang harus dijalankan. Dengan hati yang mantap, ia melakukan tawaf perpisahan, berdiri lama memandangi Ka'bah, sambil berdoa agar ilmunya menjadi manfaat, bukan fitnah. Ketika ia kembali ke Aceh, kerajaan sedang berada dalam masa keemasan namun menghadapi tantangan besar. Aceh memiliki hubungan kuat dengan dunia Islam, namun masalah batin dan pemahaman agama di kalangan masyarakat cukup kompleks. Tarekat-tarekat berkembang pesat, namun sebagian tanpa bimbingan yang benar. Para ulama sepakat bahwa mereka membutuhkan seseorang yang menguasai syariat sekaligus hakikat. Saat kabar kepulangan Abdul Rauf tersebar, rakyat Aceh menyambutnya dengan penuh hormat. Ia dipanggil ke istana dan diangkat menjadi Qadhi Malikul Adil atau mufti kerajaan. Tugasnya bukan hanya menjawab persoalan fikih, tetapi juga memperbaiki kehidupan spiritual rakyat. Meski dihormati istana, ia tetap memilih tinggal sederhana di sebuah dayah yang ia dirikan sendiri. Setiap pagi ia mengajar tafsir, siang mengajar fikih, dan malam ia membuka majelis zikir
bagi siapa saja yang ingin membersihkan hati. Ketenangannya membuat banyak orang datang dengan berbagai keluh kesah. Seorang pedagang mengadu tentang rezekinya yang seret. Abdul Rauf berkata, "Bersihkan hatimu dari tamak, niscaya pintu rezeki terbuka." Seorang ibu menangis karena anaknya tak mau belajar agama. Beliau berkata, "Cintai dia sebelum engkau memerintahnya." Dan dari hari ke hari, masyarakat Aceh mulai berubah. Suatu malam, seorang pemuda datang dengan wajah panik. "Tuan Guru," katanya sambil menunduk, "perahu ayahku hilang di tengah badai. Kami sudah mencari selama 2 hari tetapi tak menemukan apa-apa." Syekh Abdul Rauf mengajak pemuda itu duduk. Beliau menutup mata berzikir pelan. Setelah beberapa saat, beliau membuka mata dan berkata, "Pulanglah ke pelabuhan. Ayahmu akan ditemukan sebelum fajar." Pemuda itu berlari pulang. Benar saja, menjelang subuh terdengar kabar bahwa ayahnya terdampar dekat pantai, selamat tanpa luka sedikit pun meski badai begitu dahsyat. Para nelayan berkata bahwa di tengah gelombang besar, mereka seperti melihat bayangan seseorang berdiri di depan perahu, seakan memecah ombak menjadi 2. Namun Syekh Abdul Rauf tak pernah menyebut itu sebagai karomahnya. Beliau hanya berkata, jika Allah menghendaki keselamatan, laut pun tunduk. Karomah lain pun diceritakan. Pada suatu hari, kerajaan mengadakan majelis besar di istana. Tiba-tiba turun hujan deras. Lantai istana licin dan para ulama khawatir acara batal. Abdul Rauf melangkah keluar, memandangi langit, lalu berdoa pelan. Tak lama, hujan berhenti hanya di sekitar istana, sementara di seluruh kota Aceh hujan masih turun deras. Semua orang menyaksikan, tetapi beliau kembali berkata, "Ini bukan karena aku, hanya doa seorang hamba yang dikabulkan." Selain kedalaman spiritualnya, keilmuan Syekh Abdul Rauf sangat luas. Beliau menulis kitab tafsir pertama dalam bahasa Melayu, Tarjuman Al-Mustafid, sehingga masyarakat bisa memahami firman Allah dengan mudah. Ia juga memperkenalkan tarekat Syatariah versi yang paling moderat, yang menyeimbangkan syariat dengan tasawuf. Bagi beliau, tasawuf tanpa syariat adalah kesesatan, dan syariat tanpa tasawuf adalah kekeringan. Walaupun menjadi mufti terbesar Aceh, beliau hidup sangat sederhana. Pernah suatu kali seorang pejabat tinggi memberikan hadiah emas kepadanya. Abdul Rauf menolaknya dan berkata, "Jika aku menerima ini, siapa lagi yang akan memberitahu pejabat bahwa dunia tidak layak dikejar?" Dalam satu riwayat disebutkan, seorang murid pernah mendapati beliau sedang duduk sendiri, menangis di tengah malam. Murid itu bertanya, "Mengapa Tuan Guru menangis? Bukankah engkau seorang wali dan mufti besar?" Syekh Abdul Rauf menjawab, "Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar ia melihat kekurangannya di hadapan Allah. Dan siapa yang melihat kekurangannya akan menangis, bukan karena takut akan hukuman, tapi karena ia malu telah menikmati begitu banyak nikmat, namun sedikit bersyukur." Hari-hari berlalu, dan majelis Abdul Rauf semakin ramai. Murid-muridnya datang dari seluruh Nusantara, Palembang, Minangkabau, Jawa, Banten, bahkan Makassar. Ketika mereka kembali ke daerah masing-masing, mereka membawa ilmu dan adab yang mereka pelajari dari beliau, sehingga jejak Abdul Rauf menyebar di mana-mana. Suatu malam, setelah selesai mengajar tafsir di dayahnya, para santri melihat Syekh Abdul Rauf tidak langsung pulang. Beliau tetap duduk di serambi masjid kecil itu, seolah sedang menunggu kedatangan seseorang. Para santri heran, tetapi mereka tidak berani bertanya.
Tak lama kemudian angin berhembus pelan, tapi tidak seperti angin biasa. Tidak ada daun yang bergerak, tidak ada debu yang terbang. Udara hanya terasa berubah, menjadi lebih sejuk dan lebih tenang. Lalu Syekh Abdul Rauf berkata lembut, "Silakan masuk. Jangan khawatir, mereka semua adalah penuntut ilmu." Para santri memandang ke sekeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Namun Syekh Abdul Rauf seolah sedang berbicara kepada tamu tak terlihat. Beliau berkata, "Duduklah dalam majelis sebagaimana adab para pecinta ilmu. Dengarkan, dan jangan mengganggu manusia yang sedang belajar." Barulah para santri memahami bahwa ternyata ada jamaah dari golongan jin yang datang malam itu untuk belajar. Majelis itu berlangsung sunyi. Syekh Abdul Rauf mengajarkan tentang keikhlasan dan makna tauhid. Sesekali beliau berhenti, seolah memberi waktu kepada murid-murid tak terlihat itu untuk mencatat pelajaran di dalam hati. Para santri merasakan sesuatu yang tak biasa. Sebagian mereka merinding, sebagian merasa seakan ada banyak orang duduk bersama mereka, tetapi tak terlihat oleh mata. Ketika pelajaran selesai, Syekh Abdul Rauf berkata, "Wahai kalian dari bangsa jin, jangan mendekati manusia kecuali membawa kebaikan. Jangan menakut-nakuti anak Adam, karena para penuntut ilmu dilindungi oleh para malaikat." Setelah itu udara kembali normal. Angin hilang dan suasana menjadi seperti sedia kala. Beberapa santri memberanikan diri bertanya, "Guru, apakah benar mereka datang belajar setiap malam?" Syekh Abdul Rauf tersenyum. "Ilmu itu milik Allah. Jika Allah membuka pintu untuk manusia dan jin, maka siapa aku untuk menutupnya?" Dikisahkan pula salah satu jin yang menjadi murid beliau sangat tekun, bahkan lebih tekun daripada sebagian manusia. Jin itu sering datang di malam hari untuk mengulang pelajaran tafsir dan tasawuf. Suatu ketika jin itu bertanya, "Wahai Tuan Guru, bagaimana caranya agar aku bisa lebih dekat kepada Allah?" Syekh Abdul Rauf menjawab, "Dekat itu bukan dengan sayap, bukan dengan jarak. Dekat itu dengan hati yang bersih. Bersihkan hatimu dari sombong, maka hatimu akan terbang menuju Tuhanmu." Nasihat itu membuat jin tersebut menangis. Sejak hari itu ia menjadi penolong para musafir yang tersesat dan sering membantu manusia tanpa menampakkan diri, sebagai bentuk amal setelah menuntut ilmu dari Syekh Abdul Rauf. Riwayat-riwayat ini semakin mengukuhkan bahwa karomah Syekh Abdul Rauf bukan hanya dalam doa yang dikabulkan, tetapi dalam keluhuran akhlaknya yang mampu menarik hati, baik hati manusia maupun makhluk lain yang tak terlihat. Dikisahkan dalam hikayat panjang para murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili bahwa di antara peristiwa agung yang pernah terjadi di majelis beliau terdapat dua karomah yang menjadi buah tutur dari generasi ke generasi. Gemuruh suara ribuan manusia ketika sholat padahal jamaah hanya sedikit, dan cahaya langit yang turun memasuki tubuh beliau ketika mengajar makrifat. Kisah ini diceritakan oleh para saksi yang hidup di masa beliau dan diwariskan dari lidah para ulama Aceh hingga kini. Pada suatu malam Jumat, Syekh Abdul Rauf memerintahkan para santrinya untuk menghidupkan malam dengan qiyamul lail di mushola kecil dayahnya. Mushola itu hanya dapat menampung sekitar 30 orang. Malam itu, yang hadir bahkan tidak sampai 20 santri. Langit mendung, udara basah, dan banyak santri yang sedang sakit karena musim hujan. Namun Syekh Abdul Rauf tetap keluar dengan wajah tenang. Beliau berdiri sebagai imam, sementara di belakangnya hanya beberapa syaf pendek yang terisi. Tidak ada suara lain kecuali deru angin dan tetesan hujan dari luar. Ketika beliau mengangkat takbir pertama, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah belakang santri, suara yang begitu besar,
seperti ribuan manusia takbir bersama. Suara itu memenuhi ruangan, menggetarkan atap mushola yang sederhana, seolah malam itu mushola kecil telah berubah menjadi masjid besar tempat solat berjamaah ribuan orang. Santri-santri saling melirik dengan rasa heran dan takut bercampur takjub. Mereka tahu bahwa tidak ada siapapun selain mereka. Namun suara itu terus berlanjut. Takbir, bacaan Al-Fatihah, tasbih saat ruku, hingga sujud, semuanya seperti diikuti oleh jamaah yang tak terlihat. Begitu jelas dan begitu ramai. Salah satu santri yang paling muda hampir saja pingsan karena tubuhnya bergetar mendengar suara sebanyak itu. Tapi Syekh Abdul Rauf tetap tenang. Bacaannya tidak berubah sedikit pun. Suaranya stabil, lembut, tetapi penuh wibawa. Ketika salat selesai, salah satu murid senior memberanikan diri berkata, "Guru, suara apakah yang tadi kami dengar? Mushola ini tidak mampu menampung suara sebanyak itu." Syekh Abdul Rauf tersenyum dan menjawab, "Ketika manusia sedikit, para malaikat datang untuk melengkapkan syaf. Allah mengirim pasukan rahmat-Nya untuk menemani orang-orang yang ikhlas beribadah. Jika kalian mendengar gemuruh seperti ribuan jamaah, itu adalah Allah menunjukkan kasih-Nya kepada hamba yang menghidupkan malam." Para santri menangis mendengar jawaban itu. Mereka sadar bahwa malam itu mereka tidak hanya ditemani manusia, tapi juga makhluk langit yang ikut bertasbih bersama. Gemuruh itu menjadi salah satu peristiwa paling agung yang disimpan oleh murid-muridnya, dan hingga kini masih diceritakan sebagai bukti betapa sucinya hati Syekh Abdul Rauf hingga mengundang kehadiran makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Pada suatu sore setelah selesai mengajar fikih dan tafsir, Syekh Abdul Rauf mengajak para murid terpilih untuk duduk di serambi dayah. Sore itu langit jelang maghrib tampak tenang, awan keemasan mengambang perlahan, seperti sedang menunggu sesuatu. Beliau membuka pelajaran makrifat, yaitu ilmu mengetahui Allah dengan hati yang jernih. Syekh Abdul Rauf berkata, "Makrifat bukan banyaknya kata, bukan panjangnya zikir, bukan pula mimpi atau bisikan. Makrifat adalah ketika hati menjadi cermin dan hanya Allah yang terlihat di dalamnya." Ketika beliau mengucapkan kalimat itu, para santri memperhatikan bahwa wajah guru mereka tampak berbeda. Lebih bercahaya, lebih tenang, seolah tidak lagi berada di bumi. Tiba-tiba, dari balik langit yang berwarna emas itu, tampak sebuah cahaya putih turun perlahan, seperti garis tipis yang semakin lama semakin besar. Santri-santri awalnya mengira itu cahaya matahari yang menembus awan, tetapi arah turunnya berbeda. Cahaya itu tidak menyebar, melainkan mengarah tepat ke tempat Syekh Abdul Rauf duduk. Beberapa santri mengusap mata karena mengira mereka berhalusinasi. Tetapi semakin lama cahaya itu menguat dan mengalir, turun tepat ke arah dada Syekh Abdul Rauf. Cahaya itu memasuki tubuh beliau tanpa membakar, tanpa menimbulkan bayang-bayang, masuk begitu lembut, seakan menyatu dengan ruhnya. Saat cahaya itu menyentuh tubuhnya, Syekh Abdul Rauf menundukkan kepala dan mengucapkan, "Ya Allah, jangan Engkau angkat cahaya ini dari kami." Para santri merasakan suasana berubah. Udara menjadi sangat hening, angin berhenti, bahkan suara burung pun hilang. Seakan seluruh alam sedang ikut menyaksikan peristiwa itu. Hati mereka bergetar, sebagian menangis tanpa sebab, sebagian merasa dada. Mereka dipenuhi rasa damai yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Setelah cahaya itu hilang, Syekh Abdul Rauf membuka mata dan menatap para muridnya. Beliau berkata, "Apa yang kalian lihat tadi bukan untuk dibanggakan. Cahaya itu bukan milikku,
tapi milik Allah yang menitipkan sedikit rasanya kepada hati yang ingin mengenalnya. Beliau kemudian menambahkan, ada kalanya Allah membuka pintu langit kepada para penuntut ilmu, agar mereka tahu bahwa jalan makrifat itu nyata, bukan sekadar kata. Para santri sujud syukur dengan tubuh bergetar, karena mereka menyadari bahwa mereka telah menjadi saksi atas sesuatu yang jarang diberikan kepada manusia. Sejak hari itu, pelajaran makrifat beliau tidak pernah biasa-biasa saja. Para murid yang hadir di hari itu menjadi orang-orang saleh yang membawa ajaran beliau hingga ke seluruh Nusantara. Suatu ketika, pada musim kemarau yang panjang, desa tempat Syekh Abdul Rauf tinggal mengalami keadaan yang sangat genting. Tanah mereka, sumur-sumur mengering, dan tanaman banyak yang mati kehausan. Warga desa bertahan hidup dengan air seadanya, sementara sebagian lain mulai melakukan perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan seteguk air bersih. Dalam kondisi seperti itu, datanglah segerombolan perampok yang terkenal kejam. Mereka membawa pedang, tombak, dan senjata-senjata tajam. Wajah mereka keras, mata mereka merah karena haus dan amarah. Di desa lain, mereka sudah menjarah lumbung dan mengambil sisa-sisa makanan warganya. Namun hari itu mereka datang dengan tujuan berbeda. Mereka ingin merampas apapun yang tersisa di desa Syekh Abdul Rauf. Warga desa ketakutan. Banyak yang bersembunyi di balik pintu rumah, sementara sebagian lari menuju pesantren kecil tempat Syekh Abdul Rauf mengajar. Ketika para perampok itu masuk ke desa, mereka langsung menuju ke rumah sang Syekh. Mereka tahu bahwa Syekh Abdul Rauf dihormati dan pasti memiliki sesuatu yang bisa diambil. Pemimpin mereka, seorang lelaki tinggi besar dengan janggut lebat, melangkah paling depan sambil menggenggam sebilah pedang panjang. Dengan suara kasar ia berteriak, "Wahai orang tua, keluar. Kami datang untuk mengambil apapun yang kau punya. Bila melawan, jangan salahkan kami." Tak lama kemudian Syekh Abdul Rauf keluar. Wajah beliau tetap tenang, mata beliau lembut, dan langkahnya tidak menunjukkan rasa takut. Beliau berkata lirih namun tegas, "Anak-anakku, apa yang kalian cari sampai harus menakut-nakuti orang yang tak bersalah?" Perampok itu tertawa mengejek. "Kami tak mau ceramah. Berikan apa yang kau punya atau pedang ini akan bicara." Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Namun saat pedang itu hendak diturunkan ke tanah, tiba-tiba pedang tersebut berubah. Logam yang kokoh itu mendadak melunak, melebar, dan dalam sekejap berubah menjadi selembar daun pisang kering yang rapuh. Perampok itu terkejut. Matanya membelalak. "Apa ini? Apa yang kau lakukan?" Syekh Abdul Rauf hanya tersenyum lembut. "Letakkan di tanah. Jangan digenggam." Dengan gemetar, pemimpin perampok menuruti. Ia meletakkan daun pisang itu di tanah, dan seketika kembali menjadi pedang yang tajam. Terperanjat, perampok itu mengangkat pedangnya lagi. Dan lagi-lagi pedang itu berubah menjadi daun pisang di tangannya. Para perampok lain saling pandang, sebagian mulai ketakutan. Pemimpin mereka mencoba untuk ketiga kalinya, mencoba menggertak Syekh Abdul Rauf. Namun begitu digenggam, pedang itu kembali melebur menjadi daun pisang kering, tipis dan tidak berdaya. Tubuh pemimpin perampok itu mulai gemetar seluruhnya. "Wahai orang tua, apa yang terjadi pada kami?" katanya terbata. Syekh Abdul Rauf mendekat. Langkahnya pelan, suaranya begitu tenang hingga membuat semua perampok tak berkutik. "Anak-anakku, kalian lapar, kalian haus, tapi apakah harus mengambil hak orang lain hingga kalian menjadi zalim? Kalian mengira senjata kalian yang melindungi kalian, padahal bukan. Yang melindungi adalah hati yang bersih.
Para perampok terdiam. Sebagian menunduk, sebagian meneteskan air mata. Pemimpin mereka menjatuhkan daun pisang yang ada di tangannya dan sujud di hadapan Syekh Abdul Rauf. Kami salah. Kami telah menakuti begitu banyak orang. Hati kami kotor, Syekh. Apa masih ada jalan kembali bagi kami? Syekh Abdul Rauf mengangkat tangan mereka perlahan. Pintu Allah selalu terbuka bagi siapapun yang ingin pulang. Bahkan bagi kalian yang datang dengan senjata. Yang penting, bersihkan hati, tinggalkan kezaliman, dan belajarlah. Setelah kejadian itu, seluruh kelompok perampok tersebut memutuskan tinggal di pesantren selama beberapa bulan. Mereka tidur di lantai bambu, makan seadanya bersama para santri, dan setiap hari belajar salat, wudu, serta adab yang baik. Mereka menjadi orang-orang yang paling disiplin, datang paling awal saat pengajian, membersihkan halaman tanpa diminta, dan tidak pernah membantah sedikit pun ajaran Syekh. Pemimpin mereka menjadi orang yang paling patuh. Dari seorang perampok yang kasar, ia berubah menjadi seorang murid yang rendah hati. Banyak santri lain terharu melihat betapa besar perubahan mereka. Dan setiap kali ditanya apa yang membuat mereka bertaubat, pemimpin perampok itu selalu menjawab, "Ketika pedangku berubah menjadi daun pisang di tangan, aku sadar, ternyata yang paling rapuh selama ini bukan pedang itu, tetapi hatiku sendiri." Kisah itu menjadi salah satu kisah yang paling banyak diceritakan para santri. Kisah tentang bagaimana kemurahan hati seorang wali Allah mampu mengubah para penjahat menjadi hamba yang bertaubat. Suatu ketika di sebuah kampung kecil di daerah Palembang, hiduplah seorang murid kesayangan Syekh Abdul Rauf. Namanya sering disebut para santri, tetapi masyarakat hanya mengenalnya sebagai murid tua yang tidak pernah melupakan gurunya. Ia adalah seorang yang sopan, rendah hati, dan tak pernah meninggalkan wirid serta amalan yang diajarkan syekhnya. Namun beberapa tahun terakhir, ia jarang berkunjung ke Dayah. Bukan karena lupa, tetapi karena keadaan hidupnya semakin sulit. Ia bekerja sebagai petani kecil. Tanahnya sempit, musim tidak bersahabat, hasil panen sering gagal. Untuk menutupi kebutuhan keluarga, terpaksa ia meminjam uang dari seorang pedagang kaya di kampung. Awalnya ia yakin bisa melunasinya, tetapi musim demi musim berlalu, hasil panen tetap tidak mencukupi. Hutangnya menumpuk dan kini sudah jatuh tempo. Pada hari itu ia pulang dari pasar dengan langkah berat. Penagih hutang sudah berkali-kali mengancam. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk dijual. Istrinya hanya bisa menangis diam-diam, sementara anak-anak mereka semakin sering tidur tanpa makan malam. Beban itu menekan dadanya seperti batu besar. Saat malam tiba, ia mengambil air wudhu. Dalam kesunyian rumah sederhana yang hanya diterangi lampu minyak kecil, ia berdiri menghadap Allah. Suaranya bergetar ketika membaca Al-Fatihah. Setiap rukuk dan sujud terasa seperti menyerahkan seluruh hidupnya kepada Sang Pencipta. Dan dalam sujud terakhirnya, air matanya jatuh. "Ya Allah, hamba tak punya daya. Jika Engkau tak menolongku, siapa lagi yang bisa menolong? Hamba tak meminta kekayaan, hanya cukup untuk menutup hutang dan memberi makan keluarga." Setelah salam, ia duduk lama. Dadanya sedikit lega, tetapi kegelisahan belum sepenuhnya hilang. Ia keluar rumah untuk mengambil udara, lalu duduk di bangku kayu di bawah pohon dekat pintu. Angin malam mengusap wajahnya yang letih. Tanpa terasa, ia tertidur dalam keadaan duduk. Dalam tidurnya itu, suasana tiba-tiba berubah. Ia tidak lagi berada di depan rumahnya. Ia melihat cahaya lembut, seperti sinar fajar yang turun perlahan. Dari cahaya itu muncul sosok yang sangat ia kenal, Syekh Abdul Rauf.
dengan wajah bersih, jubah putih, dan senyum yang menenangkan. Murid itu langsung berdiri dan menangis sambil mencium tangan gurunya. Begitu ia mencium tangan itu, terciumlah aroma harum yang luar biasa. Bukan seperti minyak wangi biasa, tetapi wangi yang menenangkan hati, membuat seluruh dadanya terasa lapang. Syekh Abdul Rauf berkata lembut, "Nas, engkau lama tidak datang, tetapi doamu tidak pernah hilang dari pendengaran Allah." Murid itu menunduk, air matanya menetes. "Ampuni saya, Guru. Hidup saya sulit. Hutang saya jatuh tempo dan saya tak tahu lagi harus bagaimana." Syekh Abdul Rauf mengangguk, seolah sudah mengetahui segalanya. "Nak, banyak orang berhutang dan terlalu yakin bisa membayarnya. Padahal kalau engkau berniat meminjam, ucapkanlah, insya Allah, aku akan melunasinya dengan kuasa Allah. Jangan memastikan dengan ucapanmu sendiri, karena setiap kepastian tanpa Allah adalah kelemahan." Murid itu tertegun. Kata-kata itu menusuk hatinya. Lalu Syekh melanjutkan, "Apa yang kau mohon dalam solatmu tadi, Allah telah menerimanya. Sekarang bangunlah, pergilah ke belakang rumahmu. Di samping rumpun daun serai terdapat titipan rezeki. Ambillah, lunasi hutangmu, dan gunakan sebagian untuk makan keluargamu." Aroma wangi semakin kuat. Murid itu hendak bertanya, tetapi cahaya mulai memudar. Sosok gurunya perlahan hilang, seperti kabut tipis yang tertiup angin. Ia mencoba menahan, tetapi semuanya lenyap begitu saja. Tiba-tiba ia terbangun, masih duduk di bangku kayu dekat pintu rumahnya. Malam masih sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Namun bau harum yang ia cium saat mencium tangan sang guru masih tertinggal di hidung dan di udara sekitarnya. Hatinya berdebar keras. Apakah itu mimpi atau kunjungan, kau pikirnya? Tanpa menunda, ia mengambil parang dan berjalan ke belakang rumah. Di sana, di samping rumpun daun serai yang sudah lama tumbuh liar, ia mulai menggali tanah dengan was-was antara yakin dan ragu. Tak sampai 5 menit, ujung parangnya mengenai sesuatu yang keras. Ia memperbesarkan galian itu, dan matanya membelalak. Di bawah tanah terbungkus kain lama, terdapat emas dalam jumlah yang tidak ia perkirakan sebelumnya. Emas yang cukup bukan hanya untuk melunasi hutangnya, tetapi juga untuk membeli makanan, memperbaiki rumahnya, dan bertahan hidup hingga panen berikutnya. Ia jatuh berlutut sambil menangis. "Ya Allah, betapa Engkau Maha Mendengar, Maha Menolong, dan betapa besar karuniamu melalui para kekasihmu." Malam itu ia kembali sujud. Tangisnya bukan lagi tangis ketakutan, tetapi tangis syukur yang tidak bisa dibendung. Dan sejak hari itu, ia tidak pernah lagi lalai berkunjung kepada gurunya. Ia selalu berkata kepada para santri lain, "Ketika engkau memohon pada Allah dengan hati yang benar-benar pasrah, maka pertolongannya lebih dekat dari napasmu sendiri." Sebagai penutup dari kisah penuh hikmah ini, marilah kita mengambil pelajaran bahwa pertolongan Allah selalu datang dengan cara yang tidak pernah kita duga. Kisah murid Syekh Abdul Rauf yang terlepas dari hutang bukanlah hanya cerita tentang emas yang muncul dari dalam tanah, tetapi tentang keyakinan, ketawakalan, dan adab seorang murid kepada gurunya. Setiap ujian yang menimpa seorang hamba tidak lain adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan setiap kesulitan adalah undangan agar kita kembali bersujud, meminta dengan hati yang benar-benar tunduk kepadanya. Seperti murid itu, ketika semua pintu dunia tertutup, ia memilih pintu yang tidak pernah tertutup, pintu doa. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa siapapun kita, sebesar apapun beban kita,
Selama hati kita tidak meninggalkan Allah, maka rahmat-Nya akan turun lebih dekat daripada yang kita kira. Dan semoga kita semua diberikan guru-guru yang baik, yang membimbing kita kepada cahaya sebagaimana Syekh Abdul Rauf membimbing para muridnya. Kini, marilah kita akhiri dengan doa semoga Allah menjadikan kisah ini sebagai cahaya bagi hati kita, pelembut jiwa kita, dan penguat langkah kita. Allahumma inna nas'aluka quluban khashi'atan wa anfusan mutmainnatan wa sidqan fi ad-du'a'i wa tawfiqan fi at-ta'ati wa barakatan fi ar-rizqi. Allahumma ij'alna minal mutawakkilin 'alayka, al-musta'inina bika, al-mu'tamidina 'ala fadlika, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Allah, ikshif 'anna ghumumana واقض ديوننا ووسع أرزاقنا وبارك لنا في أهلنا وأولادنا. اللهم اجعلنا من عبادك الذين تستجيب دعاءهم وتقضي حوائجهم وتثبت قلوبهم على معرفتك وطاعتك. يا رب العالمين، نجنا من كل هم وغم وضيق، وافتح لنا أبواب رحمتك وفضلك ونورك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Semoga Allah memberikan keberkahan pada setiap langkah kita, melapangkan setiap urusan kita, serta meneguhkan hati kita di jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.